Katanya sebagai pertanda bahwa banyak para korban-korban yang dituduh PKI dipendem atau dikuburkan di sini. Masih sering menampakkan diri ketika sore. Nah, itu apa itu? Terlihat? Apa itu terlihat? Untukmu, wahai hamba Allah, siapapun kamu, aku adalah manusia yang akan berusaha untuk menolong kamu. Wahai Betrik, keluarlah. Wahai Betrik, tunjukkanlah wujudmu. Betrik, keluarlah kamu, tunjukkan wujudmu. Jangan cuman menampakkan sekilas-sekilas. Ayo, berkomunikasi sama Raja Sulaiman. Nah, itu apa itu? Ya, selamat malam para bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Raja Sulaiman akan sedikit bercerita tentang misteri rumah tua yang pernah dipakai buat main film Susana dan Mak Lampir. Susana dalam film Beranak dalam Kubur dan Ida Farida bermain dalam film Mak Lampir, dan masih banyak lagi film misteri-misteri yang memakai latar belakang gedung tersebut, rumah tua tersebut. Nah, mitosnya dalam rumah tua tersebut sangat angker. Di situ ada penghuninya, kata tetangga kanan kiri adalah noni-noni Belanda yang sering menampakkan diri tapi tidak mengganggu ya bosku ya. Tetangga kanan kiri yang notabene adalah ini di asrama tentara. Di kanan kirinya ada asrama tentara untuk purnawirawan, tapi tidak ada satupun purnawirawan tentara tersebut yang berani tinggal di rumah tersebut, yaitu dikarenakan rumah tersebut adalah angker. Sering ada penampakan noni-noni Belanda sering minum teh beserta makan roti di teras lantai 2. Nah, ada cerita tentang misteri rumah tua ini. Kenapa sih noni-noni Belanda itu menjadi arwah penasaran? Itu cerita pertama. Yang kedua, yang melingkupi kenapa rumah tua tersebut menjadi angker. Pada saat zaman kemerdekaan atau zaman 1965 eranya PKI, banyak orang-orang yang dituduh menjadi anggota PKI dikejar oleh tentara saat itu, atau bukan tentara, oleh yang berkuasa saat itu untuk diperiksa di rumah itu, tetapi berakhir dengan pembunuhan, berakhir dengan penyiksaan, yang akhirnya mereka mati. Lalu mereka mati diseret, jadi dimasukkan ke dalam, ke bawah, ke rumah halaman tengah rumah tersebut. Mereka disisa, diinterogasi, akhirnya dimatikan. Setelah itu diseret oleh penguasa setempat. Pada saat itu entah siapa keluar, kira-kira di depan rumah itu para orang yang dianggap menjadi anggota PKI itu dibunuh, lalu dimakamkan di depan rumah itu, kira-kira sekitar 20 meter dari halaman rumah. Di situ nanti ada sedikit tetenger atau patok atau bangunan kecil ukuran kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter. Disitulah para korban PKI disembunyikan atau dibunuh, dipendam di situ. Nah, jadi rumah tua tersebut memang betul-betul angker. Jadi begini ceritanya bosku ya. Kenapa noni-noni tua itu menjadi arwah penasaran, dan kenapa noni Belanda itu selalu menampakkan diri, sering menampakkan diri di sore hari. Seperti ini ceritanya setelah Raja Sulaiman tersambung sama arwah penasaran tersebut melalui pandangan dan omongan imajiner Raja Sulaiman terhadap noni Belanda tersebut. Jadi noni Belanda itu bercerita di dalam imajiner Raja Sulaiman bahwa sore itu tragedi terjadi sore sekitar jam 5 sampai jam 6. Waktunya keluarga tersebut yang terdiri dari suami noni Belanda tersebut, noni Belanda dan beserta 3 anaknya, itu sedang berada di rumah.
Kebiasaan orang-orang Belanda waktu sore pasti diadakan minum teh sambil makan roti sambil menikmati areal sekitar situ, karena saat itu adalah gedung yang menjadi rumah para mandor atau orang Belanda itu dalam mengawasi kebun kopinya. Dari dulu tahun 1916 sampai 1930-an area segitu adalah kebun kopi, dan di rumah tersebut dibangun 1916 sampai 1919, jadi selama 3 tahun. Nah, pada sore yang mengerikan tersebut datanglah pasukan Jepang mendatangi rumah tersebut, lalu masuk mendobrak rumah tersebut. Di situ keluarga tersebut sedang mengadakan minum kopi atau minum teh. Nah, pasukan Belanda langsung menyeret keluarga tersebut untuk menginterogasi di mana para pejuang-pejuang Indonesia. Tapi orang Belanda tersebut memang tidak tahu, dan saat diserang tersebut anak 3-nya, lelaki 2, 1 perempuan, lari ke atas untuk menyelamatkan diri karena terkaget-kaget. Dan si noni Belanda ini namanya Beatrix, para bosku. Gampang bosku, besok kalau entah kapan ke rumah tua itu ingin memanggil atau tersambung sama noni Belanda itu, sebut saja namanya Beatrix, pasti dia akan muncul dengan sendirinya, sangat mudah. Nanti akan terlihat di dalam video Raja Soleman, ketika Raja Soleman menyebut nama Beatrix, noni Belanda itu sedikit menampakkan diri, dan alhamdulillah bisa tertangkap kamera. Nah, lanjut. Akhirnya Belanda menyerang itu, menginterogasi pasutri tersebut, pasangan suami istri tersebut, dan ketiga anaknya lari. Mereka tetap dikejar oleh Jepang. Si suami Belanda dihajar di ruangan tengah itu, si istri juga diseret-seret, dan akhirnya mereka diseret naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu mereka lari bisa masuk ke ruangan di lantai 2. Nah, disitulah mereka disiksa lagi. Tapi ketiga anaknya tersebut masuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itulah ketiga anak ini tanpa belas kasihan langsung dibunuh sama orang Jepang tersebut. Ada yang ditusuk dengan bayonet, ada yang dipedang, bahkan ada yang kepalanya dibenturkan di kamar mandi, dan mereka mati semua. Nah, setelah mereka membunuh ketiga anak tersebut, para serdadu Jepang itu mengejar pasutri tersebut. Pasutri tersebut suaminya langsung ditebas dengan samurai, dia langsung meninggal seketika. Tapi sang istri yang perempuan ini, noni ini, si Beatrix ini tidak langsung mati, diseret lagi ke lobi depannya lagi. Nanti disitu Raja Soleman tunjukkan dalam video Raja Soleman, disitulah Beatrix dianiaya lagi, dibunuh. Sebelum Beatrix menghembuskan nafas terakhir, si Beatrix sempat berpesan sama serdadu Belanda itu, kalian boleh membunuh aku sama suamiku, silahkan, tapi tolong 3 anakku jangan kalian bunuh. Disitulah si Beatrix sebenarnya tidak tahu bahwa sebelum dia ngomong seperti itu, padahal tentara Jepang sudah membunuh anaknya 3 tersebut di kamar mandi. Jadi Beatrix tidak tahu kalau anaknya sudah mati. Dia sempat berpesan sama serdadu Belanda, jangan kamu sentuh anakku, jangan kamu bunuh anakku. Nah, di saat terakhir itu Beatrix tidak tahu bahwa anaknya sudah mati. Nah, inilah yang menjadikan Beatrix sampai sekarang menjadi arwah penasaran, sering muncul ketika sore hari minum roti di lobi rumahnya. Dia sangat menyesal sama keadaan tersebut. Karena apa? Karena coba kalau saat itu tidak sore, tidak waktunya minum teh, mungkin dia merasa bersalah. Andai aku tidak memanggil anak-anakku untuk pulang ke rumah untuk mengadakan ritual minum teh sore, pasti anak-anakku tidak mati. Nah, Beatrix bercerita, kebiasaan sore hari setelah anaknya main-main gitu, pasti dibangun oleh Beatrix untuk diajak
minum teh bersama keluarga. Nah, gara-gara seperti itu akhirnya Patrick merasa menyesal karena dia memanggil anaknya untuk berkumpul, akhirnya anaknya menjadi korban. Nah, disitulah makanya sampai sekarang dari suaminya Patrick sudah menuju ke Tuhannya dengan damai, ketiga anaknya pun telah menuju dengan Tuhannya dengan damai, cuman Patrick sendiri yang menjadi arwah penasaran. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, ketika Raja Sulaiman kemarin masuk ke rumah itu, Patrick bercerita tentang penderitaannya. Seperti itu, makanya sampai sekarang dia menjadi arwah penasaran. Bahkan setiap sore terkadang dia masih mengadakan ritual minum teh, dan banyak orang sekitarnya disaksikan oleh orang sekitar. Kadang-kadang terlihat Patrick duduk-duduk di lobi lantai 2 seperti itu. Itu cerita tentang Patrick. Nah, cerita tentang orang PKI setelah zaman era kemerdekaan, gedung itu setelah ditinggalkan Patrick tetap terbengkalai sampai sekarang tidak pernah tempati. Nah, di era kemerdekaan banyak saat Gestapo, orang-orang yang dituduh di PKI pada lari ke situ, atau setidaknya tidak lari, digeret oleh penguasa untuk diinterogasi di rumah itu. Saat itu keadaan rumah itu juga sudah mangkrak, tidak ada penghuninya. Nah, para orang yang dituduh PKI itu dianiaya, disilet, dipukuli, seperti kata-kata saat Gestapo bahwa pembalasan karena PKI pernah ngomong bahwa darah itu merah jenderal, itu pun akhirnya dipakai oleh penguasa setempat untuk membantai para orang yang dituduh PKI dengan mengatakan bahwa hei, omonganmu benar bahwa darah itu merah jenderal. Nah, itu pun akhirnya para korban, para anggota yang dituduh PKI itu dibunuh di situ, lalu diseret keluar untuk dibikinkan lubang. Akhirnya mayat-mayat mereka ditumpuk di situ, lalu sama penguasa saat itu atau para orang yang membunuh itu dikasih seperti tetenger biar tahu bahwa disinilah mereka dikubur. Entah siapa atau ahli warisnya besok mencari, biar ditunjukkan di situ tempatnya. Bentuknya seperti kotaan kecil aja, nanti bisa dilihat di video Raja Sulaiman, hanya ukuran 1,5 meter kali 2 meter, mengungker kotak gitu aja. Tapi saat Raja Sulaiman di situ, mereka sangat kesakitan, mereka berteriak, bau amis, bau anjir, darah keluar. Tapi Raja Sulaiman tidak bisa menolong karena dalam pandangan mata Raja Sulaiman ternyata di situ sudah ada yang membentengi, benteng gaib. Entah siapa ini membentengi benteng gaib ini, yang bertujuan agar para arwah-arwah penasaran, orang-orang yang dipendam itu tidak bisa keluar untuk ke dunia yang nyata. Dia berteriak, tapi ada benteng yang sangat kuat yang mengakibatkan mereka tidak bisa keluar. Makanya di rumah itu, bosku, yang menjadi arwah penasaran cuman Patrick, dan orang-orang yang dituduh PKI dibunuh ini tidak menjadi arwah penasaran karena sudah ada benteng yang membatasi mereka untuk loncat ke dunia lain. Seperti itu, bosku. Nah, angger, bosku, sangat mengerikan keadaan rumah itu. Raja Sulaiman masuk, sudah banyak pohon-pohonnya. Setiap malam yang Raja Sulaiman lihat, di lobi tengah itu selalu terjadi pesta ala orang Barat atau orang Belanda. Di situ ada yang main piano, ada yang bernyanyi-nyanyi, ada yang berdansa-dansa. Ya seperti itulah. Tapi itu semua arwah, semua arwah. Kalau siang rumah itu tenang, sunyi, damai. Tapi kalau malam, dalam pandangan Raja Sulaiman, pandangan mata astral, mistik, rumah itu menjadi ramai oleh arwah-arwah penasaran,
orang-orang Eropa yang dipecundangi, dibunuh di sekitar-sekitar oleh tentara Jepang. Tapi mereka memang tidak mengganggu. Yang suka muncul cuman Patrick, karena dia penasaran, masih memikirkan anaknya saat dia sebelum meregang nyawa, sebelum meregang nyawa dan saat mau melepaskan nyawa yang terakhir, dia sempat ngomong sama tentara Jepang, jangan bunuh anakku. Tapi faktanya bahwa anaknya telah mati terbunuh lebih dahulu. Itulah yang menjadikan Patrick sampai sekarang menjadi arwah penasaran. Nah, di situ bosku, ini rumah dalam komplek tentara. Dari dulu sampai sekarang, kalau bosku sana tidak ada yang berani menempati rumah ini, baik tentara aktif maupun tentara pensiun. Bahkan pemerintah sendiri pun tidak pernah mengaktifkan atau mempergunakan gedung tersebut. Masih mangkrak sampai detik ini, tahun 2021. Karena memang mistik, angker, dan penuh dengan aura-aura negatif. Karena tiap malam gedung itu selalu menjadi ramai, diadakan pesta seperti era orang Belanda, nari-nari, nyanyi-nyanyi, main piano, minum teh, minum kopi, seperti itu. Dan itu selalu mereview bosku, meresep, terulang seperti itu terus. Pestanya ya begitu terus sampai nanti akhir zaman mungkin yang akan berakhir. Makanya rumah itu selalu tidak bisa ditempati, karena kalau malam menjadi ramai, tapi kalau siang sepi, damai, nyaman. Seperti itu bosku. Nanti bosku melihat aja di liputan Raja Soleman di Misteri Rumah Tua. Jangan di-skip bosku ya, karena nanti kalau di-skip bosku akan ketinggalan informasi-informasi atau penampakan yang mungkin timbul di video tersebut. Karena saat itu ada gangguan, memang awal-awal di video terlihat noni Belanda memunculkan walaupun tidak jelas, tapi itu adalah Patrick. Demikian bosku, selamat malam, semoga rahmat Allah tetap ada pada kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para bosku, sekarang Raja Soleman dalam konten misteri. Saat ini Raja Soleman ada di daerah Semarang atau Ungaran. Raja Soleman akan mengupas tuntas mitos dan faktanya tentang rumah tua tersebut. Rumah tua tersebut adalah peninggalan dari keluarga Belanda yang dibangun pada tahun 1916 sampai 1919, artinya 3 tahun dalam tahap pembangunan. Nah, rumah tua tersebut menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah misteri yang berkembang adalah di situ ada noni Belanda. Kenapa ada noni Belanda yang sering menghantui rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah berani ada yang menempati? Padahal ini ada di komplek Kodam tentara. Bahkan tentara pun tidak ada yang berani menempati. Karena apa? Sering diganggu atau sering disapa oleh noni Belanda tersebut. Nah, noni Belanda tersebut dulu pada zaman Jepang katanya satu keluarga, dia, suaminya,
dan 3 anaknya dibantai oleh orang-orang Jepang. Nah, tapi yang menjadi arwah penasaran ternyata cuma 1, noni Belanda. Noni Belanda itu namanya Beatrix. Nah, nanti coba Raja Sulaiman akan memanggil arwahnya Beatrix. Raja Sulaiman akan ajak untuk berkomunikasi. Kenapa Beatrix tetap menjadi arwah penasaran sampai saat ini, dan kenapa dia sering menampakkan diri di sore hari ya, bukan di malam hari, di balkon sini, atau di balkon sana, seperti itu, di balkon sini atau di balkon sana, untuk minum teh sore hari. Sore hari bosku, bukan malam hari. Sore hari katanya dia sering menampakkan diri untuk sekedar minum teh, tidak mengganggu sih, cuman minum teh. Banyak saksi mengatakan seperti itu. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, bahwa kenapa rumah ini sangat angker. Dulu pada saat zaman PKI, rumah ini sempat dijadikan markas dari orang-orang peralihan PKI yang dicari oleh penguasa saat itu. Nah, orang-orang PKI tersebut disiksa, bahkan sampai mati, lalu dikuburkan di suatu tempat tidak jauh dari rumah ini. Raja Sulaiman tunjukkan orang-orang PKI yang dibunuh. Ini sekarang terlihat sangat gelap, sangat mengerikan, gelap sekali ya. Tapi sebelumnya Raja Sulaiman tunjukkan pada saat itu orang-orang PKI yang ditangkap oleh penguasa setempat dibantai di tengah sini, dibantai di halaman ini, dibantai di halaman ini pada saat itu. Lalu tubuh-tubuh tersebut diseret oleh orang-orang membantainya, diseret kemari, diseret kemari, diseret kemari, lalu dibawa ke sini. Nah, dibawa ke sini. Ini katanya sebagai pertanda bahwa banyak para korban-korban yang dituduh PKI dipendem atau dikuburkan di sini. Lalu sama yang membunuh sekedar dikasih tetenger atau seperti patok, mungkin kalau dimakamkan patok, tapi ini dikasih tetenger sama yang bunuh. Bosku, di sini kalau Raja Sulaiman melihat banyak orang berteriak, banyak arwah kesakitan, banyak arwah yang minta tolong, banyak arwah yang menjerit-jerit ingin keluar dari sini, tapi mereka tidak keluar karena Raja Sulaiman telah melihat ada sebuah gerbang yang membatasi mereka untuk bisa keluar ke dunia lain atau ke dunia ini, untuk melepaskan diri dari belenggu ini, untuk melepaskan dari belenggu ini. Nah, itu mereka pada berteriak, tapi Raja Sulaiman melihat ada seperti benteng atau pembatas yang menghalangi mereka untuk keluar dari benteng tersebut. Raja Sulaiman tidak tahu entah siapa orangnya atau kiai mana yang telah membentengi benteng kecil tersebut agar para arwah-arwah itu tidak bisa keluar.
Tapi Raja Sulaiman melihat mereka pada berteriak kesakitan, ingin minta tolong dilepaskan. Tapi Raja Sulaiman tidak mampu melepaskan mereka karena Raja Sulaiman melihat ada benteng yang menghadang mereka untuk bisa keluar ke dunia lain, atau ke dunia ini. Seperti itu ya bosku ya. Sangat mengerikan. Tapi Raja Sulaiman nanti akan berdoa di akhir cerita, akan mendoakan mereka agar mereka damai di alam sana. Ya, kita lanjutkan menuju tentang rumah tua tersebut. Jadi bosku, ada dua kisah yang membuat rumah tua ini sangat angker adalah pembantaian keluarga Belanda yang dipantai oleh pasukan Jepang. Dan sampai saat ini tuan rumah yang namanya Ibu Betrik atau Nyonya Betrik atau Madam Betrik selalu menghantui warga di sini. Dia menjadi arwah penasaran. Dan yang kedua, ada cerita tentang pembantaian orang-orang PKI. Yang pada zaman itu juga dibantai di situ, lalu dimasukkan ke dalam kotak tanah tadi, lalu dikasih batas. Seperti ini bosku, penampakannya rumah tua tersebut. Sangat angker, sangat mengerikan, sangat angker. Raja Sulaiman nanti akan berusaha masuk. Benarkah bahwa noni Belanda yang menjadi arwah penasaran tersebut masih sering menampakkan diri ketika sore? Nah, itu apa itu? Terlihat? Apa itu terlihat? Semoga kamera melihatnya, jendelanya terbuka. Apa itu? Terlihat? Kamera melihat? Kamera melihat? Tiba-tiba jendela terbuka dengan sendirinya. Lalu kita coba mungkin sebuah noni Belanda. Kita lihat. Tadi sempat kita lihat. Noni Belandanya. Betul-betul bosku, tadi sempat melihat penampakan jendela itu tiba-tiba membuka dengan sendirinya. Kita lihat lagi, Raja Sulaiman akan berusaha memasuki rumah tersebut. Memang sedikit angker. Nah, itu apa itu? Apa itu tadi, bosku? Tadi Raja Sulaiman melihat seperti ada sesosok yang menampakkan diri. Apakah itu noni Belanda yang Raja Sulaiman sebut? Karena noni Belanda itu namanya Betrik. Tadi Raja Sulaiman sempat menyebut nama Betrik, ataukah langsung terkonek sama dianya, akhirnya dia berani menampakkan diri. Ya, kita masuk ke belakang, kita lihat seberapa, kenapa itu si Betrik sampai sekarang tetap menjadi arwah penasaran.
zamannya Belanda, rumah ini dinamakan Rumah Kuning. Karena apa? Karena saat itu katanya, informasinya menurut sejarah, rumah bangunan ini diwarnai kuning. Sempat dijadikan oleh keluarga Belanda tersebut menjadi tempat untuk pusatnya atau administrasinya perekonomian kebun-kebun kopi yang ada di sekitar sini. Tapi pada zaman Belanda satu keluarga itu dibunuh, pada zaman Jepang satu keluarga itu dibunuh semuanya, suaminya termasuk Madam Beatrice-nya dan 3 anaknya dibunuh. Tapi yang menjadi arwah penasaran adalah si Beatrix. Tadi Raja Sulaiman sempat melihat, begitu Raja Sulaiman menyebut nama Beatrix, dia muncul. Ayo kita panggil nanti di tempat di mana dia dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangannya seperti ini. Ruangannya seperti ini. Kosong. Ini mungkin ruang tamu. Ini terlihat burung-burung. Memang mengerikan. Terlihat burung-burung. Kelelawar yang berterbangan. Ini menurut Raja Sulaiman adalah ruang tamu. Ini menurut Raja Sulaiman adalah ruang tamu. Ini tadinya kubah, sekarang menjadi tembus tempat kosong. Ternyata keluarga Beatrix tidak dibunuh di sini. Ya, Raja Sulaiman akan naik. Raja Sulaiman akan berusaha mencari di mana Beatrix dibunuh sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Madam Beatrix, saudaramu Raja Sulaiman datang berkunjung kepadamu. Jangan ganggu Raja Sulaiman. Raja Sulaiman hanya ingin tahu dan berkomunikasi sama kamu. Kenapa sampai saat ini kamu masih menjadi arwah penasaran? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu sesalkan? Dan apa yang kamu untuk agar kamu bisa pergi dari rumah tersebut. Ini terlihat burung-burung kelelawar pada berterbangan. Terlihat burung-burung berterbangan, kelelawar memang sangat mengerikan, menandakan aura di sini sangat mistis. Ya, kita lanjutkan lagi. Di mana keluarga Beatrix dibunuh. Rumahnya sangat pengap, banyak wewe gombel di sini, Coba kita lihat ini. Nah, sekarang ketemu di sini. Menurut Raja Sulaiman adalah kamar mandi. Raja Sulaiman melihat anak-anak keluarga Beatrix dibantai di sini oleh pasukan Jepang.
Mereka pada berteriak minta tolong, tapi mereka ternyata arwahnya tidak menjadi arwah penasaran. Di sini nih. Kita lihat lagi. Nah, di sini di dalam ruangan ini sangat pengap auranya. Banyak wewe gombel ada di sini, kuntilanak juga ada, tapi mereka tidak mengganggu seperti biasanya diam. Tapi di sini tidak ditemukan aura bahwa Patrick dan suaminya meninggal. Ini menjadi ruangan biasa. Tadi sempat Raja Sulaiman melihat penampakan apakah Patrick tadi memperlihatkan dengan jelas, karena dengan kata kunci Patrick dia langsung menyambut panggilan Raja Sulaiman. Ya, kita cari lagi. Di sini tidak ada. Apakah di sini? Ternyata di sini juga tidak ditemukan. Keluarga Patrick tidak dibantai di sini. Tidak nampak keluarga Patrick. Tadi cuma di anaknya 3 sudah meninggal, Patrick sama suaminya tidak di sini. Wush, telah hancur berantakan rumah tersebut. Terlihat kayu-kayunya, banyak wewe gombel pada nongkrong-nongkrong di sini. Semoga kamera menangkap. Tapi mereka seperti biasanya tidak mengganggu, juga tidak menyapa. Apakah tadi yang terlihat ini pintunya tadi buka, jendelanya di awal video tadi yang menutup tiba-tiba membuka sendiri dan sempat memperlihatkan bosku sekarang telah berbau amis. Sekarang Raja Sulaiman telah membaui sebuah bau yang sengir, seperti bau darah yang telah mengering. Raja Sulaiman akan berusaha mencari di mana Patrick dibantai. Setelah itu Raja Sulaiman akan berusaha berkomunikasi sama Patrick. Ya, kita lanjutkan. Apakah mungkin di sini? Apakah mungkin di sini? Seperti biasa, Raja Sulaiman telah melihat mungkin di sini nih. Tapi Raja Sulaiman akan berusaha membaca mantra dulu untuk keselamatan Raja Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Jadilah engkau hamba-hamba Allah dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Wahai Patrick, engkau sebagai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Jadilah engkau hamba-hamba Allah dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar. Raja Sulaiman telah membaca mantranya. Raja Sulaiman bentar lagi akan masuk ke sini
di mana Patrick dibantai. Allahu Akbar. Nah, bosku, telah Raja Sulaiman temukan, ternyata di area lobi inilah Patrick sama suaminya dibantai oleh Jepang. Mereka langsung ditebas dengan samurai. Suaminya ditusuk dengan bayonet. Patrick langsung ditebas lehernya dengan samurai. Setelah itu suaminya diseret, tapi suaminya langsung meninggal dunia alias tewas. Tapi Patrick masih belum mati, masih merintih-rintih kesakitan. Bahkan dia berteriak-teriak dengan bahasa Belanda untuk mereka tidak membunuh anaknya yang 3. Tapi ternyata Patrick tidak tahu bahwa sebelum Patrick mati, anaknya yang 3 malah sudah dibantai dulu oleh pasukan Jepang. Nah, disitulah Patrick sampai sekarang menjadi arwah penasaran, karena dia tidak ridho, tidak ikhlas kenapa anaknya ikut dibantai. Tapi Patrick tidak menjadi arwah penasaran yang jahat. Dia cuman sering menampakkan diri di sore hari, minum kopi di area ini, di lobi ini. Ada 3 lobi yang sering Patrick menampakkan diri sore hari dengan sekedar minum teh dan memakan roti. Di area ini. Nanti Raja Sulaiman tunjukkan lagi di area mana lagi dia sering menampakkan diri. Ya, di sini ternyata keluarga Patrick sama suaminya dibunuh. Nanti Raja Sulaiman akan berdoa untuk mereka. Raja Sulaiman akan berusaha berkomunikasi sebentar sama Patrick. Ternyata Patricknya meminta saat Selasa Kliwon minggu depan Raja Sulaiman suruh datang lagi ke sini untuk mengadakan pertemuan dengan dia. Seperti itu bosku. Dia tidak mau saat ini temui. Dia minta Selasa Kliwon. Entah kenapa dia minta Selasa Kliwon, Raja Sulaiman tidak tahu. Tadi sempat Raja Sulaiman berkomunikasi sebentar dengan mengandalkan jin dari Raja Sulaiman untuk memanggil arwahnya. Ternyata dia menjawab Selasa Kliwon suruh nemui di sini pada sore hari. Seperti itu bosku. Ya, Raja Sulaiman akan menunjukkan lagi tempat di mana Patrick sering menampakkan sore hari ketika dia sedang minum teh sama roti. Bosku, sebentar bosku harus melihat itu ada wewe gombel di situ.
Itu ada Wewe Gombel di situ, matanya melotot dengan menggendong seorang anak kecil. Semoga kamera bisa menangkap ya. Itu ada Wewe Gombel, itu ada 2 di situ sedang menggendong anaknya. Semoga kamera dengan frekuensi yang sama bisa menangkapnya, tapi tetap seperti biasanya mereka cuma diam dan tidak menyapa. Di sini ada pohon pepaya. Pohon pepaya ini bagus juga, ini bisa menolak bala dari makhluk-makhluk yang lain. Semoga pohon pepaya ini tidak segera mati ya, karena ini bisa menahan aura-aura aura-aura jahat yang mau keluar. Ya, kita lanjutkan untuk melihat tempat di mana Patrick juga sering menampakkan diri ketika sore hari untuk minum teh dan makan roti. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sekarang Raja Sulaiman merasakan bau yang wangi. Raja Sulaiman menampakkan bau yang wangi, mencium bau yang wangi, artinya di sini tidak ada kuntilanak. Kuntilanak tidak keluar. Apakah ini pertanda Patrick yang mau keluar? Sungguh bosku, ini Raja Sulaiman tidak pernah bohong, dan Raja Sulaiman memang tidak terbiasa bohong. Sekarang Raja Sulaiman mencium bau wangi, bukan bau bacin. Artinya di sini tidak ada kuntilanak. Artinya di sini tidak ada gendruwo. Berarti mungkin ini areanya Patrick. Karena inilah tempat kedua Patrick sering menampakkan diri ketika sore hari untuk minum teh dan roti. Wush, ini apa? Ini saya kira tadi rambutnya Patrick. Tapi apakah ini memang manifestasi dari rambutnya Patrick? Coba Raja Sulaiman bau. Tidak berbau apa-apa ternyata, tapi di sini baunya wangi. Raja Sulaiman akan memanggil Patrick sebentar. Mungkin di sini apakah di pohon itu? Ternyata itu adalah tempat para kuntilanak atau gendruwo atau Wewe Gombel pada duduk-duduk di sana sedang menggendong anak Wewe Gombelnya. Tidak ada bosku, udah ada di sana. Terlihat sana sangat mencekam. Di sanalah ternyata auranya Patrick dibantai di dalam sana itu. Tadi di sana Raja Sulaiman berbau anyir, berbau amis. Ternyata memang di sana tempat Patrick dibantai. Nah, tapi di sini adalah tempat kedua Patrick sering menampakkan diri untuk sekedar minum teh dan makan roti di sore hari. Raja Sulaiman akan memanggil Patrick sebentar. Siapa tahu dia mau menemui Raja Sulaiman. Untukmu wahai hamba Allah, siapapun kamu, aku adalah manusia yang akan berusaha untuk menolong kamu. Wahai Patrick, keluarlah. Wahai Patrick, tunjukkanlah wujudmu. Patrick, keluarlah kamu, tunjukkan wujudmu. Jangan cuman menampakkan sekilas-sekilas. Ayo,
berkomunikasi sama Raja Sulaiman. Kenapa kamu sampai saat ini menjadi arwah penasaran, tidak pergi ke Tuhanmu? Bosku, Patrick tetap minta Selasa Kliwon agar Raja Sulaiman datang ke sini di sore hari sebelum maghrib. Kita ikuti aja permintaannya, ya. Sekarang Raja Sulaiman akan turun lagi untuk mengupas tentang atau berdoa di tempat pembantanya para PKI atau para yang dituduh PKI, ya. Untuk para bosku ya, atau siapapun para pemirsa yang nanti akan datang ke sini, tolong doakan keluarga Patrick di tempat ini, karena disinilah dia diseret untuk keluar ke lobi, ke balkon, setelah itu dia dibantai di sana. Tapi dia tempat pertama kali diseretnya di sini. Seperti ya, tolong doakan mereka agar arwah mereka segera menuju kepada Tuhannya. Lanjutkan. Keadaan sepi. Ini memang sudah tua. Tembok-temboknya ya, demikianlah ya bosku ya. Raja Sulaiman telah membongkar fakta dan mitosnya tentang rumah tua tersebut. Rumah tua tersebut dulu sempat dijadikan film berjudul Mak Lampir dengan bintang iklan Farida Pasha, dan pernah juga dijadikan syutingnya Susana yang berjudul Beranak Dalam Kubur. Nah, ternyata memang tersebut ada faktanya. Faktanya adalah ternyata memang ada seorang noni Belanda yang masih menghuni rumah tersebut. Dia menjadi arwah penasaran, tapi hal hantu-hantu yang lain atau makhluk-makhluk halus yang lain tidak ada atau tidak pernah mengganggu. Ternyata seperti itu, makanya rumah sebesar ini tidak pernah ditempati oleh siapapun, oleh apapun setelah ditinggalkan oleh keluarga Patrick. Dan mungkin siapapun akan menghuni di sini akan merasa diganggu oleh keluarga Patrick. Tapi kalau tentang keluarga atau para korban dari pembantan PKI, ternyata mereka memang berteriak, mereka memang minta tolong, mereka minta untuk didoakan. Tapi entah kenapa di dalam pemakaman mereka secara massal, kuburan massal itu ada satu benteng. Entah ini benteng ini siapa yang masang, yang mengakibatkan
para arwah penasaran para korban PKI itu tidak berani keluar atau tidak bisa keluar. Jadi seperti ceritanya Zulkarnain saat membelenggu Ya'juj dan Ma'juj, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Makanya para korban PKI itu tidak bisa menghantui di rumah ini. Jadi rumah ini adalah mutlak kekuasaannya Battery. Ya, Raja Sulaiman akan berusaha menutup pintu ini, rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Sulaiman akan berdoa di tempat pembantan para PKI sebentar untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah engkau kepada Tuhanmu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang beriman dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar.